News Bulletin kembali hadir menyapa Anda pada hari ini. Dalam berita pilihan, diantaranya adalah wajah baru lapangan Banteng setelah direvitalisasi. Selain itu, kami juga akan menghadirkan sejumlah kabar lainnya terkait peristiwa yang terjadi di tanah air. Bersama saya, Emilia Rizky. Setelah revitalisasi yang memakan waktu lebih dari 1 tahun, taman yang dibangun untuk memperingati pembebasan Irian Barat ini punya tampilan yang baru. Seperti apa wajah baru lapangan Banteng? Kami sudah terhubung dengan rekan kita Gilang. Baik pemirsa, sekarang saya sudah berada di lokasi lapangan Banteng. Setelah proses revitalisasi selama kurang lebih 1 tahun, ini adalah wajah baru lapangan Banteng. Sekarang lapangan Banteng sudah memiliki banyak fasilitas seperti tribun penonton, taman bermain anak, dan juga lapangan olahraga yang bisa dinikmati oleh para pengunjung. Air mancur going tersendiri dibuka setelah 2 tahun vakum, sekarang sudah beroperasi kembali. Ini setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 18.30. Sebelum kita bergabungkan artis-artis yang sangat wow, jika Anda ingin berkunjung ke lapangan Banteng, diimbau untuk menjaga protokol kesehatan. Dari Jakarta, saya Gilang Nugraha melaporkan untuk YAI TV. Warga Citra Garden, Kalideres, Jakarta Barat dikejutkan dengan penemuan mayat di dalam rumah. Berikut liputannya. Satu keluarga ditemukan tewas di dalam rumah di perumahan Citra Garden, Kalideres, Jakarta Barat. Yang saat ini Empat warga tewas di rumah. Warga perumahan Citra Garden 1 Extension Kalideres, Jakarta Barat digemparkan dengan ditemukannya 4 orang yang tewas di dalam satu rumah pada Kamis malam. Penemuan 4 jenazah ini diawali dari warga serta petugas PLN yang mencium bau tidak sedap dari dalam rumah sejak 3 hari lalu. Kemudian, warga melaporkan hal tersebut ke ketua RT setempat dan membongkar paksa rumah tersebut. Saat ini dibuka sudah ditemukan 4 orang penghuni rumah dalam kondisi membusuk. Sementara itu, Kepolisian Sektor Kalideres bersama Satreskrim Polres Jakarta Barat dan Resmob Polda Metro Jaya yang tiba di lokasi langsung menggelar olah kejadian perkara. Pada saat ditemukan warga, kondisi rumah dalam keadaan tidak berantakan. Dari keempat jenazah, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa baju korban, telepon genggam, buku rekening, dan buku catatan. Saat ini keempat jenazah sudah dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Jakarta guna menjalani proses otopsi. Dari Jakarta, tim liputan melaporkan. Harga kedelai menembus angka 14.000 per kilonya. Meskipun harga naik, para penjual terancam gulung tikar jika pemerintah tidak mengambil tindakan. Berikut liputannya. Harga kedelai naik menjadi 14.000 per kilonya.
minggu. Kedelai yang merupakan bahan baku pembuatan tahu dan tempe kini menembus angka hingga Rp14.000. Lebih fluktuatifnya, kenaikan harga pangan ini terjadi sejak 2 pekan terakhir. Dari harga sebelumnya Rp11.000 dan terus naik hingga sampai di titik tertinggi di kisaran harga Rp14.200, kondisi tersebut membuat pengrajin tahu dan tempe terbesar di kawasan Kalideres, Jakarta Barat menjerit. Bukan tanpa sebab, naiknya harga kacang kedelai ini berimbas semakin sulitnya mereka memproduksi tahu dan tempe. Lantaran tak sebanding antara biaya produksi dengan penjualan, meskipun sampai saat ini mereka masih bertahan dan tetap produksi dengan menyiasatinya dengan berbagai cara, seperti mengecilkan ukuran tahu tempe, namun tidak berlangsung lama. Jika terus dipaksakan tetap beroperasi, tanpa adanya campur tangan pemerintah untuk mengambil alih dan menstabilkan harga kedelai, para pengrajin tahu tempe bakal terancam gulung tikar. Para pengrajin tahu tempe berharap agar pemerintah kembali mengambil alih tata niaga kedelai dan mengembalikannya kembali pengelolaannya ke Bulog. Keadaan sekarang pengrajin tempe yang ada di Semanan ini artinya masih kebingungan permasalahan harga kedelai yang selalu naik. Nah, itu karena kedelai naik. Nah, ini sekarang ini sudah di level 14.200 perak per kilogram. Nah, ini yang sulitnya ini. Ya, kalau produksi sih untuk pengrajin masih ya kan. Tapi kita sulit untuk pemasarannya. Karena kita sudah berusaha, ya, artinya para pengrajin berusaha supaya mengecilkan ukuran dan lain-lain. Ya, ini yang sulit karena kenaikannya ini nggak tanggung-tanggung. Dari 12.000, 11.000 sekarang 14.200. Dan juga ini ada kendalanya ini, artinya naiknya itu enggak, artinya sehari ini 2 hari berikutnya naik. Untuk tempe prosesnya 4 hari, jadi untuk kembali ke modal itu sangat sulit. Itu. Pak, kalau kondisi seperti ini kira-kira bisa bertahan sampai berapa lama, Pak? Waduh, ini kalau kondisi begini ya harusnya pemerintah artinya tetap sigap ya. Sigap menangani permasalahan ini supaya para pengrajin tempe tahu itu tidak berhenti produksi. Dan artinya sekarang ini ada program pemerintah, artinya pembelian kedelai yang nilainya 1.000 perak. Tapi dengan 1.000 perak itu kurang cukup. Harusnya itu 3.000 perak. Yang harganya sekarang 14.000, itu kalau disubsidi 1.000 perak itu 13.000. Belum bisa. Kalau diberikan 3.000 menjadikan 11.200 misalnya, nah itu baru tukang tempe bisa menghidupi keluarganya, tidak belum tikar gitu. Nah, terus yang sangat penting lagi, ini karena importer ini memainkan harga seenaknya, memainkan kuota seenaknya, ini harusnya pemerintah ini secepatnya tata niaga ini dipegang oleh pemerintah, Bulog maupun BPN, supaya tukang tempe pengrajin itu hidup seperti layaknya yang dihambakan oleh para keluarga dan para pengrajin tempe se-Indonesia. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan. Relawan Projo mengunjungi rumah Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto di Kertanegara, Jakarta Selatan. Pertemuan ini merupakan bentuk silaturahmi dan saling menukar pikiran antara Prabowo dengan Ketua Projo. Berikut laporan tim kami di lapangan. Relawan Jokowi, Prabowo di kediaman Kertanegara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita sekalian, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Terima kasih. Baru saja pada hari yang baik ini, Hari Pahlawan, saya mendapat kehormatan didatangi oleh Saudara Budiari dengan rekan-rekan teman-teman dari Musyawarah Rakyat
dari relawan Jokowi ya, Projo dan kawan-kawan. Sudah kita kontak beberapa kali ya dan kita bersepakat untuk terus komunikasi dalam kehidupan berpolitik bangsa, budaya politik bangsa. Sangat penting komunikasi, sangat penting interaksi. Tadi saya menerima masukan-masukan dari kawan-kawan Projo, dari kawan-kawan musyawarah rakyat, hasil mereka keliling ke daerah-daerah, apa pandangan-pandangan dari masyarakat paling bawah, dan mereka beri masukan-masukan kepada saya, dan saya juga memberi penjelasan-penjelasan. Saya kira di hari yang baik ini kita mengadakan suatu pertemuan yang cukup produktif, saya kira ya. Jadi banyaklah hasilnya ya, di mana kita istilahnya tadi ya buka-bukaan begitu ya. Betul. Ya? Betul. Jadi Apa adanya. pokoknya inti kesimpulan kita, bangsa kita bangsa besar, bangsa kita bangsa majemuk, banyak suku, banyak agama, banyak beda-beda budaya, tapi kita benar-benar harus satu, harus rukun, harus kerjasama. Dan apabila kita bisa lakukan ini, kita akan jadi negara berhasil di dunia ini. Optimis kita sangat optimis. Kita hadapi tantangan yang berat, dunia menghadapi tantangan berat, tapi asal kita kompak, terutama elitnya, terutama para pemimpinnya, ya, kita kurangi semua ego kita, bersatu untuk bangsa dan rakyat, insya Allah kita akan kuat dan berhasil. Kita harus bangga dengan perbedaan kita harus bangga dengan kesejukan yang dicapai oleh pemimpin-pemimpin kita. Dan tadi saya juga sampaikan bahwa saya merasa sangat terhormat, saya merasa sangat nyaman bisa bekerja sama dengan Pak Jokowi untuk bangsa dan rakyat Indonesia. Yang penting itu. Saya kira itu dari saya. Monggo, Mas Budi. Terima kasih. Terus terang, pertemuan tanggal 10 November ini mengingatkan kita pada sebuah peristiwa penting bagi bangsa kita. Jadi bukan main-main nih. Tanggal 10 November ini hari pahlawan. Jadi memang Pak Prabowo ini kan patriot. Dan kita ingin belajar dari Pak Prabowo tentang patriotisme. Terus terang sebagai generasi yang lebih muda. Dan pesan penting dari pertemuan ini adalah Prabowo sampaikan dan ajarkan kepada kami tentang persatuan nasional. Jadi inti dari semua Berita olahraga terkini terkait Piala Dunia 2022 di Qatar yang dimulai pada 20 November mendatang. Nama bintang sepak bola menjadi daya tarik bagi penonton. Namun, di antara 32 negara peserta, ada beberapa timnas negara yang gagal mengikuti Piala Dunia. Oleh karenanya, tidak sedikit bintang sepak bola yang tidak hadir dalam Piala Dunia kali ini. Siapa saja mereka? Berikut liputan selengkapnya. Pemirsa, inilah 5 bintang sepak bola yang tidak ikut Piala Dunia Qatar 2022. 5 bintang sepak bola yang tidak ikut Piala Dunia 2022. Yang pertama adalah Marco Verratti. Dari Italia, Marco Verratti harus absen dari Piala Dunia 2022 karena timnas Italia gagal lolos ke turnamen ini. Padahal Marco Verratti merupakan salah satu gelandang terbaik dunia. Verratti merupakan gelandang dengan peran motor serangan di lini tengah Roberto Mancini untuk kemenangan di Italia di Euro 2020, di mana ia menyelesaikan dengan akurasi umpan sebesar 93%. Namun, kekalahan mengejutkan timnas Italia di tangan Makedonia Utara membuat Verratti absen di Piala Dunia 2022 di Qatar. Pemain yang kedua adalah Erling Haaland dari Norwegia.
Erling Haaland merupakan striker terbaik di dunia saat ini. Ia debut di level internasional pada usia 19 tahun dan telah mencetak 21 gol dalam 23 pertandingan. Bintang Manchester City itu tampil sensasional. Musim ini menjadi pemain tercepat dan mencetak 15 gol di Liga Inggris. Namun Norwegia harus gagal melaju ke turnamen Piala Dunia 2022 di Qatar. Haaland yang kini berusia 22 tahun pun harus menahan diri. Pemain selanjutnya yang ketiga adalah Mohamed Salah dari Mesir. Barangkali Mohamed Salah pernah mengatakan akan hadir di Qatar pada Piala Dunia 2022. Namun bukan sebagai pemain untuk timnas Mesir karena negaranya gagal lolos. Adapun pada Piala Dunia 2018 di Rusia, Salah satu mengalami cedera dan ia gagal membawa timnya melewati babak penyelisihan grup. Kini ia telah berusia 30 tahun dan cukup kecil peluang kembali 4 tahun lagi di Piala Dunia berikutnya bersama Mesir. Pemain yang keempat adalah Riyad Mahrez dari Al Jazeera. Bintang Manchester City Riyad Mahrez memenangkan penghargaan pemain terbaik Afrika tahun 2016. Piala Afrika 2016 dan Liga Premier dengan 2 klub berbeda. Riyad Mahrez secara konsisten menjadi salah satu pemain terbaik dari Afrika dalam beberapa tahun terakhir. Winger kelahiran Prancis itu adalah bagian dari skuad Al Jazeera di Piala Dunia 2014. Tetapi hanya memberikan sedikit pengaruh, timnya gagal lolos ke edisi 2018 dan berlanjut ia harus absen di Piala Dunia 2022. Selanjutnya pemain yang kelima adalah Victor Osimhen dari Nigeria. Victor Osimhen menjadi striker muda menjanjikan dari Nigeria. Ia menjadi pemenang sepatu emas di Piala Dunia U17 FIFA 2015 dan kini memimpin serangan Napoli di Serie A. Penyerang 23 tahun dari Logus itu kini berlabel striker pop Italia dengan catatan 30 gol dalam 68 penampilan untuk klub sejak 2020. Namun kegagalan Nigeria ke Piala Dunia 2022 menjadi hal yang ia sayangkan karena menghalangi kesempatan Osimhen untuk unjuk bakat di Qatar. Berita tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita hari ini. Tetap saksikan News Bulletin setiap hari pukul 12 siang hanya di YAI TV. Saya Emilia Rizky, mohon pamit undur diri, selamat siang dan sampai jumpa.